Mereka benar-benar panik semua karena kok tidak masuk akal tiba-tiba ada belatung sebanyak itu dan juga ukurannya itu kayak di luar logika gitu loh. Nah saat itu ya kakak iparnya Made pun masuk ke sana. Kebetulan menurut Made, kakak iparnya ini orang indigo yang konon katanya bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Kakak iparnya Made ketika masuk ke kamarnya Made, langsung pingsan. Made pun bingung, ini kenapa kok kakak iparnya pingsan. Ketika itu kakak laki-lakinya Made langsung memapah istrinya masuk ke kamar. Kemudian orang tuanya Made pun langsung membuang tempat tidur sekaligus dengan spray yang memang sudah digerogoti oleh belatung ini. Mereka membuang tempat tidur itu ke tempat sampah terdekat yang ada di sana. Ketika orang tuanya Made ini membuang tempat tidurnya Made kan menunggu di ruang tamu dan kakaknya masih di kamar untuk membangunkan istrinya. Made tuh kayak merasa merinding semua. Kok dia seperti mendengar ada suara wanita yang sedang menangis di dalam kamar. Nah, Made pun langsung, karena Made saking ketakutan, dia pun berlari keluar rumah dan juga duduk di teras. Ketika itu, Made kembali mendengar suara anak kecil sedang berlarian di dalam rumah. Tapi Made ketika mengecek ke dalam rumah, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Setelah hari itu semeton, ya, hidupnya Made mulai berantakan. Dia tiba-tiba mulai sakit-sakitan. Dia sering sekali mengalami sakit kepala dan bolak-balik ke dokter. Ketika kakak iparnya sudah mulai sehat, kakak iparnya bilang, saat kakak iparnya ini masuk ke kamarnya Made dan dia berteriak, kemudian kan langsung pingsan. Kakak iparnya melihat di atas tempat tidurnya si Made yang waktu itu dipenuhi oleh belatung, ada 2 anak kecil yang sedang berloncat-loncatan. Dan kedua anak kecil ini tidak menggunakan sehelai benang pun. Karena itulah kakak iparnya kaget, karena kakak iparnya tahu kalau 2 anak kecil ini adalah makhluk yang tidak kasat mata. Dan saat itu ya, kakaknya Made, kakak iparnya dan juga orang tuanya bertanya kepada Made, apa kamu pernah menggugurkan? Jawab dengan jujur. Boom! Ketika Made ditanyai pertanyaan seperti itu, dia bingung sekali semata. Made tidak punya pacar, lalu bagaimana bisa dia hamil? Made menjelaskan sejelas-jelasnya kepada orang tua dan juga keluarganya, tapi mereka terlihat masih ragu. Nah, karena itulah sebetulnya akhirnya setelah Made dan juga kakak iparnya benar-benar sembuh, mereka pun pergi ke tempat orang pintar yang ada di daerah K. Dan saat itu si orang pintar bilang, sepertinya 2 anak kecil yang dilihat oleh kakak iparnya Made sedang onjet-onjetan di atas tempat tidurnya Made, itu adalah anak kecil yang memang sudah digugurkan oleh orang yang meninggalkan darah di atas kasurnya Made. Boom semeton. Kok kini? Menurut Made, dia tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi ya, saat Made mendengar prediksi dari seorang pintar, dia tuh kayak, apa sih nih manusia sok tahu banget? Apa iya Gek Putu akan setega itu sampai 3 kali menggugurkan? Dia kan berpikir seperti itu dalam hati. Nah, datang dari sana ya, seorang pintar ini bilang semeton, sebaiknya Made dengan keluarganya ini langsung mencaru dan juga membersihkan rumah mereka dengan banten yang memang sudah diberitahu oleh si orang pintar. Karena keluarganya Made ini tipikal ya memang sangat percaya dengan hal-hal mistis. Orang tuanya Made pun langsung membeli banten, mencaru dan juga membersihkan rumah mereka dari hal-hal mistis yang takutnya akan berkelanjutan. Dan setelah acara itu semeton, Made pun mendengar dari kadek, sekarang Gek Putu ini sudah keluar dari rumah sakit, tapi memang masih sakit di tempat orang tuanya. Dan di kantor banyak sekali orang yang menggosipkan Made. Ternyata mereka berpikir, apa jangan-jangan Made lah yang sudah menghasut Gek Putu agar mau menggugurkan anaknya. Yang sebenarnya Made tidak tahu kenapa gosip itu bisa beredar. Dan setelah Made mendengar gosip dengan kadek, konon katanya ayah dari anak yang digugurkan oleh si Gek Putu adalah bos si Made yang memang ada di kantor tempat dia bekerja.
Bosnya Made ini sudah berumur 65 tahun. Sudah punya anak dan istri. Nah, di sini Made bingung banget sebetulnya. Dia yang tidak tahu apa-apa kok malah terseret. Pokoknya di kantor itu sebetulnya Made digosipkan sudah menolong si Gek Putu untuk menggugurkan, dan banyak juga gosip yang beredar. Apa jangan-jangan Made lah yang selama ini menjadi mak comblang agar si Gek Putu bisa berpacaran dengan bosnya. Dan karena ini sebetulnya akhirnya ya Made pun tidak tahan lagi. Dia dengan Kadek pergi ke rumahnya Gek Putu. Di sana Made bertanya ada apa ini, ada apa ini. Tapi Gek Putu bilang tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip seperti itu. Nah, karena ini sebetulnya Made setiap hari bekerja tuh kayak merasa sekali hampir semua pegawai yang ada di sana tuh seolah-olah memandang dia tuh kayak lemah nih gitu lah semua. Karena Made tidak kuat ya, akhirnya setelah 7 bulan Made pun terpaksa berhenti bekerja di sana karena terus dikucilkan, diejek, bahkan sampai digosipkan, dibuatkan status yang aneh-aneh, disindir di Facebook oleh hampir semua teman-teman di tempatnya bekerja. Setelah Made ini selesai bekerja di sana, dia pun membantu kakak pertamanya untuk mengelola bisnis orang tuanya. Nah, waktu pun berlalu semua tepatnya 1 tahun setelah Made ini berhenti bekerja di sana. Made kan mulai merasa hidupnya tenang dan juga tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh. Suatu hari, Made bermimpi didatangi oleh 3 anak kecil, dan 3 anak kecil ini meminta Made untuk datang ke tempat ibu-ibu yang kemarin menolong Made ketika mobilnya mati. Nah, mimpi itu datang berkali-kali sampai suatu hari Made ini mengalami kecelakaan. Dan saat kecelakaan ini, Made melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika dia berbaring di rumah sakit ya, dia itu melihat ada 3 anak kecil yang berjalan dengan tampang yang sangat menyeramkan, menangis. Dia bilang, datang Mbok Ge ke tempat ibu ini, saya ingin minta tolong. Dan kemudian anak kecil ini pun menghilang. Dan saat itu semeton Made yakin berarti apa yang dia mimpikan selama ini itu adalah nyata. Nah, setelah itu Made pun kan kembali ke rumah, dan Made menceritakan apa yang dia mimpikan kepada keluarganya. Kembali lagi, keluarganya Made selalu ada untuk Made, dan mereka pun mengantarkan Made ke rumah ibu-ibu yang dulu menolong Made. Saat tiba di sana, ternyata semeton si ibu-ibu ini bukan cuma mantri, tapi konon katanya di desa tersebut si ibu-ibu ini, kita sebut saja namanya Bu Jero, adalah orang pintar yang bisa melihat dan juga berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Ketika tiba di sana, si Bu Jero ini menjelaskan, saat mereka datang ke sana ya, kan si Bu Jero ini sebenarnya sudah tahu kalau si Gek Putu ini baru saja habis menggugurkan. Dan Bu Jero melihat ada 2 anak kecil yang terus saja mengikuti mereka bertiga dari tadi. Dan Bu Jero yakin kedua anak kecil ini adalah anak yang mungkin sudah digugurkan oleh Gek Putu sebelum Gek Putu menggugurkan anak ketiganya. Made yang dari awal tidak percaya kalau si Gek Putu bisa melakukan hal seperti itu kayak bung gitu loh semeton. Dan ketika itu Made tuh kayak heran kenapa kok anaknya Gek Putu mencari dia. Nah, kebetulan ya kelahirannya si Made dengan Gek Putu ini dan juga otonannya sama. Kemungkinan Made ini tampaknya cicih, makanya dia itu terbawa dan juga dicari terus oleh anak-anaknya Gek Putu. Saat itu orang pintar bilang, anjing yang ditabrak oleh si Made ini bukanlah anjing beneran, tapi itu adalah anjing jadi-jadian yang memang mencium kalau si Gek Putu ini akan keguguran. Dan si orang pintar bilang, sepertinya sekarang temanmu itu sedang sakit-sakitan karena karmanya sendiri. Semeton. Di sana Made pun kayak menyesal, kenapa kok dulu malah mau mengantarkan Gek Putu untuk menggugurkan anaknya. Dan Made kan juga ikut semeton ketika membuang janin yang memang sudah jatuh atau gumpalan darah yang sudah jatuh dari daerah sensitifnya si Gek Putu ketika meminjam toilet di tempat orang ini kan. Nah, waktu itu orang pintar bilang sebaiknya Gek Putu ini melukat dan juga dibuatkan sebuah banten. Karena kalau tidak diluka dan juga tidak dibuatkan banten, takutnya si Made ini akan terus saja melihat hal-hal seperti itu karena kelahirannya sama
dengan si Gek Putu. Dan setelah itu semeton, orang tuanya Made pun kembali membuatkan Banten, dan akhirnya Made tidak pernah lagi melihat penampakan apapun. Setelah itu Made melanjutkan hidupnya. Hidupnya kembali baik-baik saja dan tidak pernah lagi mengalami hal-hal mistis. Tapi saat Made ini kembali reunian dengan si Kadek, ya mereka tuh kayak jalan-jalan dan juga makan bersama, Kadek bilang saat itu Gek Putu sedang sakit keras karena didiagnosa terkena kanker rahim. Dan konon katanya semeton, ternyata orang yang sudah memfitnah si Made ini yang bilang jangan-jangan Made yang jadi mak comblang bos mereka dengan si Gek Putu. Jangan-jangan Made yang sudah memfitnah si Gek Putu. Jangan-jangan Made yang sudah menghasut Gek Putu agar menggugurkan anaknya adalah Gek Putu sendiri semeton. Boom. Kok kene? Jadi selama ini yang menyebarkan gosip tidak baik tentang si Made di kantor, sehingga teman-temannya semuanya menyudutkan si Made dan melihat seolah-olah si Gek Putu ini hanya korban dari hasutannya si Made adalah Gek Putu sendiri. Kemungkinan karena si Gek Putu ini malu sudah ketara, jadi dia tuh kayak perlu kambing hitam untuk menutupi kesalahannya. Dan yang dikambing hitamkan adalah Made. Karena bisa dibilang Made ini kan waktu itu jabatannya sudah bagus. Dia juga bisa dibilang salah satu karyawan yang cukup berprestasi. Made yang sangat percaya kepada Gek Putu. Made yang menganggap Gek Putu ini sudah seperti saudaranya sendiri. Ternyata di belakang sudah menusuk Made separah itu. Pantesan semeton, selama ada gosip yang beredar di kantor dan saat Made ini memutuskan berhenti bekerja di sana, Gek Putu tidak pernah mau membalas WA-nya si Made, tidak pernah mau bertemu juga. Dan ketika Made datang ke sana dengan maksud untuk menjenguk Gek Putu jarang sekali mau menemui Made. Pokoknya inilah jawaban dari pertanyaannya Made, kenapa kok Gek Putu seakan-akan menghindar. Dan Kadek juga bilang, selama beberapa waktu Kadek ini merasa kayak diteror oleh anak kecil. Tapi saat si Kadek ini berobat ke tempat orang pintar, kemudian dibuatkan Banten oleh orang tuanya, sekarang hidupnya Kadek sudah sangat normal. Kadek juga sudah berhenti bekerja di tempat yang sama dulu dengan Gek Putu, dan sudah akan menikah dengan calon suaminya 2 bulan mendatang. Nah, di sini semetonnya Made mau bilang, dia sangat menyesal kenapa dulu malah ikut-ikutan mengantar temannya untuk menggugurkan anaknya. Tapi di sini Made juga bersyukur. Kalau tidak ada kejadian seperti ini, mungkin Made akan tetap bergaul dan juga menganggap Gek Putu seperti saudaranya sendiri. Lewat video ini Made ingin bilang kepada Gek Putu, dia sangat kecewa kepada Gek Putu, dan Made tetap berharap semoga Gek Putu bisa kembali sehat dan bisa menjalani kehidupannya seperti yang dulu lagi. Nah semeton, inilah cerita dari Made, seorang wanita yang tadinya punya karir yang bagus, teman-teman yang banyak dan hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba hidupnya harus berubah seruat itu hanya karena dia ini difitnah oleh teman baiknya sendiri. Nah, untuk semeton kalau menjadi Made, apa yang akan kalian lakukan? Coba berkomentar ya, karena Made bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Sebelumnya untuk Made, sukses banget untuk ceritanya. Semoga saya dan juga semeton yang menonton video ini bisa belajar dan menyadari di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita sebagai manusia juga harus berhati-hati kepada siapapun itu. Nah, untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe ya, agar saya makin semangat meng-up cerita seminggu 2 kali di channel ini. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.